Apa itu plankton? Are you ready? Plankton merupakan organisme air yang hidup dalam zona pelagik. Wikipedia tahun 2023. Plankton dibagi menjadi dua, yaitu fitoplankton yang berasal dari tumbuhan, zooplankton yang berasal dari hewan. Jadi teman-teman, planktologi merupakan ilmu yang membahas semua hal mengenai plankton, baik klasifikasinya, fungsinya, daur hidupnya, serta kelimpahannya. Selanjutnya masuk kepada pembahasan fitoplankton dan zooplankton. Untuk fitoplankton dia tergolong sebagai tanaman air atau biasa kita sebut sebagai alga. Nah, alga ini memiliki ukuran 2-200 mikrometer dan merupakan autotrof atau produsen utama. Jadi fitoplankton ini bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Nah, hasil yang dihasilkan dari fotosintesis ini menjadi oksigen dan sumber karbohidrat atau sumber pakan utama bagi si plankton tersebut. Selanjutnya ada zooplankton. Zooplankton tergolong ke dalam hewan air. Jadi jika fitoplankton merupakan tumbuhan, maka zooplankton adalah hewan. Nah, untuk zooplankton dia tergolong ke dalam kategori heterotrof atau tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Jadi yang dikonsumsi oleh zooplankton ini adalah plankton fitoplankton yang terdapat pada permukaan air. Jadi biasanya dalam rantai makanan, zooplankton menempati pada tingkat konsumen 1. Untuk ukurannya sendiri, zooplankton memiliki ukuran 0,2 sampai 2 mm. Namun ada juga zooplankton yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar atau biasa kita temui dalam perairan disebut ubur-ubur. Nah, ubur-ubur juga termasuk ke dalam kategori plankton. Seri selanjutnya yaitu daur hidup plankton. Hidup plankton dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu holoplankton. Dalam kelompok ini termasuk plankton yang seluruh daur hidupnya dijalani sebagai plankton, mulai dari telur, larva hingga dewasa. Kebanyakan zooplankton termasuk dalam golongan ini, contohnya kokepod, amfipod, dan salpa. Fitoplankton termasuk juga umumnya adalah holoplankton. Daur hidup yang kedua yaitu meroplankton. Plankton dari golongan ini menjadi kehidupannya sebagai plankton hanya pada tahap awal dari daur hidup biota tersebut, yakni pada tahap sebagai telur dan larva saja. Beranjak dewasa, ia akan berubah menjadi nekton, yakni hewan yang dapat aktif berenang bebas atau sebagai bentos yang hidup menetap atau melekat di dasar laut. Oleh karena itu, meroplankton sering pula disebut sebagai plankton sementara. Pada umumnya, ikan menjalani hidupnya sebagai plankton ketika masih dalam tahap telur dan larva, kemudian menjadi nekton setelah dapat berenang bebas. Kerang adalah contoh hewan yang pada awalnya hidup sebagai plankton pada tahap telur hingga larva, kemudian selanjutnya akan menjalani hidupnya sebagai bentos yang hidup dan melekat menancap di dasar laut. Daur hidup yang ketiga yaitu pikoplankton. Pikoplankton sebenarnya bukanlah plankton yang sejati karena biota ini dalam keadaan normalnya hidup di dasar laut sebagai bentos. Namun karena gerak air menyebabkan ia terlepas dari dasar dan terbawa arus mengembara sementara sebagai plankton.